Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Bulog pastikan stok beras Sumbar aman hingga akhir tahun. Berkenalan di media sosial, pengangguran di Padang cabuli anak di bawah umur. Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Ketua KONI Sumbar, Agus Suwardi, dan menambahkan hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumbar menjamin stok beras aman hingga akhir tahun ini. Hal tersebut diungkap pelaksana tugas pimpinan wilayah Bulog Muhammad Fakhri Firdaus saat acara penyaluran beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di kantor Lurah Sawahan pada Senin sore. Saat ini, stok beras yang ada di gudang Bulog berjumlah lebih dari 17.000 ton. Jumlah ini akan bertambah 6.000 ton lagi hingga bulan Desember. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog yakin pasokan beras untuk warga Sumatera Barat masih bisa dipenuhi. Terkait kenaikan harga beras di pasaran, menurut Bulog hal tersebut masih tergolong wajar. Kita akan menyalurkan sebanyak 11.000 ton. 11.000 ton dalam tahap 2 ini periode 3 bulan itu. Dan untuk Kota Padang sendiri kita akan menyalurkan 405 ton per bulannya. Untuk berapa kakak itu, Pak? Untuk 367 kakak, 367.000 kakak untuk se-Sumatera Barat atas 40.500 untuk di Kota Padang. Beras cadangan pemerintah yang disalurkan Bulog sebanyak 11.000 ton untuk 367.000 keluarga miskin di Sumatera Barat. Untuk Kota Padang, Bulog menyalurkan bantuan pangan 405 ton beras untuk 40.500 keluarga miskin. Yuk, dek keadaan kini baremaha ibu menerima dari apa ibu sanang hati. Menerimanya per 3 bulan atau gimana nih, Bu? Per 3 bulan. 10 kilo per 3 bulan. Per 3 bulan. Ibu sudah berapa lama mendapatkan beras bantuan ini? Setelah tidak ingat ibu dah. Mungkin dah ada kurang lebih 2 tahun atau gimana, Bu? Itu kira-kira. Pantauan di Pasar Raya Padang, kenaikan harga beras rata-rata mencapai Rp1.500 per kilogram dari harga normal. Kenaikan ini membuat masyarakat mengeluh hingga terpaksa mengurangi pembelian. Biasanya beli 1 kantang, sekarang setengah lagi sejak naik ini beras. Mungkin dicampur dengan beras Bulog atau gimana, Bu? Oh enggak, berasnya ya segini ada campur-campur. Tetap ya, Bu ya? Iya. Tapi dikurangi gitu ya, Bu ya? Iya. Ini naiknya udah berapa lama Ibu membelinya nih, Bu? Oh, baru sebulan. 1 bulan ya, Bu 1 ya? bulan. Udah lumayan naik lah. Naiknya berapa duit tuh, Pak? Ya, ada yang 2.000 per kilo, yang 1.500. Itu telah berlangsung berapa lama itu, Pak? Nah, belum tahu nih. Itu mungkin berimbas terhadap omset Bapak sebagai pedagang, Pak? Berimbas juga. Kenaikan harga beras sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Selain persediaan di pasar berkurang, menurut pemerintah, kenaikan harga beras juga dipengaruhi kenaikan harga beras di luar negeri. Untuk mengantisipasi gejolak harga beras di dalam negeri, pemerintah mendistribusikan beras medium gratis selama 3 bulan hingga November mendatang. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras. Pemerintah telah menyiapkan 640.000 ton beras untuk dibagikan kepada lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat. Robiham melaporkan dari Padang. Sungguh memilukan sekali keadaan sekolah dasar negeri di Komplek Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat. Bagaimana tidak, meski berada di jantung kota Padang, namun SD tersebut tidak layak lagi digunakan untuk tempat pendidikan generasi penerus bangsa.
Ada 3 SD negeri di kompleks ini, yakni SD 01, SD 07, dan SD 11. Semua bangunan sekolah tersebut sudah rusak. Namun yang paling parah terjadi di SD Negeri 11. Mulai dari plafon yang sudah menganga dan nyaris ambruk, jendela yang tidak bisa ditutup karena kayunya yang keropos, hingga pintu ruang kelas yang terpaksa dipasangi tali agar tidak lepas. Kerusakan terlihat di semua bagian sekolah. Murid-murid tidak nyaman belajar. Mereka was-was, terutama di saat hujan. Sebab tetesan air hujan sering masuk ke ruang kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Akibatnya tentu saja banyak buku siswa basah. Asifa, salah seorang murid kelas 6 mengatakan, sekolah tersebut sejak awal memang tidak layak dipakai. Namun sejak beberapa tahun belakangan, kerusakan makin menjadi-jadi, sehingga ia dan teman-temannya ketakutan belajar di dalam kelas. Jika terjadi gempa, meskipun dengan skala kecil, murid-murid pasti lari berhamburan menyelamatkan diri. Mereka khawatir menjadi korban, sebab bangunan tua yang telah berusia puluhan tahun sudah lapuk di mana-mana. Kami murid dari SD 11 Belakang Tangsi berharap pemerintah memperbaiki sekolah kami. Sebab sekolah kami sudah keropos, banyak lotengnya yang bocor. Di saat hujan, sering air hujan masuk ke kelas kami. Alif, murid lainnya, juga mengatakan kecemasannya dengan keadaan sekolahnya. Sebelum jatuh korban, pelajar tersebut memohon kepada pemerintah Kota Padang untuk memperbaikinya. Iya, saya dan teman-teman saya terancam saat belajar itu ya? Melakukan pelajaran di sekolah. Mungkin takut roboh? Dan sering kalau hujan sering hujan masuk dari atap. Sudah lama itu ya? Memang agak terganggu kami. Misalnya ada yang jatuh misalnya dari atas karena plafonnya kan sudah mulai banyak yang bolong-bolong. Sehingga kalau jatuh di atas kami lagi belajar kan nanti ditimpa anak. Nanti akan fatal juga bagi anak, keselamatan anak kami. Kemudian kalau hari hujan kadang-kadang bocor ke bawah, kena anak yang lagi duduk, lagi belajar, jadi agak terganggu proses belajar mengajarnya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 11 mengatakan dirinya sering kali mengajukan permohonan perbaikan sekolah ke Dinas Pendidikan, bahkan langsung ke Wali Kota Padang. Namun kedua pejabat tersebut hanya berjanji akan melihat kondisi sekolah, tapi tidak datang. Sudah sering, Pak. Sudah sering, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ya, Bu ya? Ya, belum. Oke. Waktu Rakernis di Bukit Tinggi kemarin, saya juga tanya jawab dengan Pak Wali, dengan Pak Kadis, mengusulkan seperti ini juga, kata Bapak tuh, insya Allah kami akan turun dengan segera. Wali Kota Padang diminta untuk segera memperbaiki bangunan sekolah dasar negeri Belakang Tangsi tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS Perubahan 2023 ditetapkan Gubernur dan DPRD dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat Selasa siang. Dalam KUA PPAS Perubahan tersebut, anggaran yang ditetapkan lebih dari 6.800 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan daerah hanya 6.501 miliar rupiah. Terdapat defisit anggaran mencapai 360 miliar rupiah. Defisit anggaran terjadi karena silpa atau sisa lebih pemakaian anggaran APBD tahun lalu yang ternyata lebih rendah dari perhitungan awal. Selain itu, adanya kegiatan yang wajib dianggarkan yaitu pilkada dan rendahnya dana transfer dari pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sehingga muncullah defisit di nota pengantar Pak Gubernur itu 360-an. Kemudian sudah dibahas banggar bersama TAPD
secara maraton di Jakarta dan juga di Bukit Tinggi dan di Padang ini, alhamdulillah kemudian kita bisa mendorong pemerintah untuk kemudian membalancekan kembali posisi antara pendapatan dengan belanja. Langkah-langkah yang bisa dilakukan gubernur adalah meminta pemerintah pusat menambah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, memanfaatkan secara maksimal aset-aset yang ada dan menggalang dana perantau sebesar 12 triliun rupiah untuk dapat masuk ke Sumatera Barat. Maka cara kita sekarang ini adalah yang pertama tentu adalah mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki. Nah, ini yang sebenarnya yang sudah direkomendasikan oleh DPRD pada tahun 2022 yang lalu, kalau saya nggak salah saya, dan melalui pansus tentang aset, yaitu bagaimana pemerintah kepada oleh kesepakatannya pemerintah daerah harus mengoptimalkan aset-aset. Nah, inilah yang harus kita lakukan sekarang ini. KUA PPAS Perubahan 2023 ini adalah pedoman bagi pemerintah provinsi dan DPRD Sumatera Barat untuk membuat APBD Perubahan 2023. Yang pasti, dengan defisit anggaran perubahan, maka kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, akan terkendala dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Jalan ini menghubungkan Kecamatan Tujuh Koto dengan Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Sejak gempa 2009 lalu, jalan ini rusak, penuh lubang besar di sepanjang ruas jalan. Karena sudah belasan tahun rusak dan tak ada perbaikan dari pemerintah, membuat warga gerah. Warga yang berada di Nagari, Ambuang, Kapua, akhirnya berinisiatif memperbaiki sendiri jalan yang berlubang. Warga berembuk dan bergotong royong dengan dana sendiri agar jalan mereka bisa bagus kembali. Tak hanya kaum pria, ibu-ibu pun tak mau ketinggalan ikut berpartisipasi, setidaknya dengan memberikan makanan. Sebab selama ini sudah banyak korban berjatuhan akibat jalan rusak tersebut. Udah sering lewat di sini dah? Ya, tadi sering lewat sini. Gimana rasanya dah? Susah ya, agak banyak lubang itu. Kadang-kadang kita menghindarkan lubang bisa jatuh kan, dan bisa juga kita bersenggolan sama pengendara yang lain. Kesulitannya dah? Ya sulit itu. Kalau bisa jalan ini bisa diperbaiki itulah. Sudah dibiarkan saja, nggak ada ini, jadi akhirnya bolongnya lebih dalam. Jadi udah membahayakan masyarakat yang pengguna jalan. Ya karena belum ada juga dari orang pihak yang terkait yang memberikan bantuan untuk perbaikan jalan. Jadi terpaksa kita swadaya masyarakat aja. Penyediaan infrastruktur yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, ketiadaan anggaran sering menjadi alasan pemerintah abai menyejahterakan rakyatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.